Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gini sebelumnya saya kenalin dulu ya Pak. Kalau saya bilang salam dari Palembang, kita jawab Kito Paca. Kito Ya, Paca. kita mulai ya Pak. Kito ya. Iya, Kito. Kito Paca. Salam dari Palembang. Kito Paca. Yeay. Senang sekali Sobat Karantina dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi pada Kita Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup populer, yaitu dari Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Batam. Mari Bapak langsung saja perkenalkan dirinya Bapak. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adikku. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya dan sangat tersanjung sekali dapat kesempatan untuk bergabung dengan kawan-kawan kita di Palembang. Saya sangat luar biasa sekali teman-teman di Palembang ini terkait dengan punya podcast. Luar biasa, ini merupakan salah satu contoh mungkin untuk saya nggak akan menyebutkan UPT lainnya, tapi UPT Batam. Terus terang aja saya harus banyak belajar ke Palembang ini dengan mempunyai podcast ini, kemudian dalam satu ruangan yang sudah tersusun rapi, ada klinik ekspor, kemudian ada PPID, ada podcast atau AWR. Ini luar biasa sekali. Saya apresiasi untuk Pak Azhar dan kawan-kawan semua dengan kita mempunyai ruangan yang boleh dikatakan bagus. Kemudian saya pun harus banyak belajar karena di Batam belum sampai seperti ini. Tapi nanti insya Allah ke depan pun Batam pun akan kita, mohon maaf ya, kita akan mengikuti juga apa yang menjadi yang sudah dipunyai oleh Palembang ini. Saya luar biasa apresiasi sekali lah. Ya. Nah, ini buat saya ini merupakan inovasi juga buat saya ya. Kemudian dan ini harus ditumbuh kembangkan ya untuk teman-teman semua. Jadi saya pun nanti mungkin akan ada kawan kita yang nantinya akan belajar ke Palembang. Nah, gitu. Dengan podcast ini teman-teman ini bisa memanfaatkan kredit poin, angka kredit kita, karena bagaimanapun juga ini kan bisa salah satu sarana untuk kita tingkatkan lagi lebih jauh lagi ya. Artinya gini, kita bisa melakukan istilahnya tuh menjadi narasumber di instansi apapun atau di akademisi ya. Terkait seperti kalau di akademisi kita sebagai narasumber bisa dijadikan sebagai stadium general ya. Nah ini bisa, dan kita teman-teman bisa nanti ngajarin ya mungkin yang berkaitan dengan keilmuan kita. Misalnya kita ngajar untuk untuk teman-teman yang berkaitan dengan di bidang pertanian. Nah ini kan bagus, kita sebagai narasumber kita bisa manfaatkan ke keilmuan kita untuk adik-adik mahasiswa kita. Begitu juga dengan masyarakat, kan kita ada istilah itu bintek ya, bintek gitu ya. Nah, bintek ini kan bisa ini sebagai sarana untuk pembelajaran kepada para petani yang nantinya si para petani ini akan kita jadikan sebagai petani-petani andalan atau petani milenial. Nah ini bisa, ini bagus ini salah satu sarana yang sangat bagus. Bentuk sosialisasi juga ya Pak ya. Itu juga ini kalau bentuk dulu sosialisasi, betul sosialisasi dulu itu kan mungkin kirim undangan ke masing-masing instansi melalui undangan secara resmi. Kalau sekarang sudah mengalami banyak kemajuan, jadi undangan kita nggak perlu ini, cukup kita share aja melalui WhatsApp, nanti langsung buka link ya Pak ya. Betul. Jadi sudah semakin mudah untuk kita mensosialisasikan apa itu karantina pertanian untuk masyarakat luas, sehingga semakin tinggi kesadaran masyarakat juga untuk lapor karantina ya Pak ya. Iya betul. Ini malahan salah satu ajang atau sarana kita
untuk bisa berinteraksi. Iya. Nah, jadi kan sekarang tuh sudah zaman digitalisasi ya. Iya. Artinya gini, kita tidak usah fisik kita ketemu, Iya, tapi betul. melalui sarana ini kita bisa memberikan informasi. Jadi ke para petani ya, yang dimanapun di lingkup Palembang ini ya, kita bisa memanfaatkan. Artinya memanfaatkan dan memberikan pelajaran bagi para petani, sehingga yang kita dapat adalah yang pertama, kita bisa mensosialisasikan apa itu karantina, Ya. apa tupoksinya karantina, Iya. apa persyaratan karantina, bagaimana cara kita melakukan dan bagaimana cara kita mendapatkan sertifikat karantina, dan bagaimana sistem pembayaran karantina. Iya. Nah, ini kan akhirnya kan berkembang lagi, Betul, Pak. sehingga kita tidak usah usah sulit-sulit lagi Iya. untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Iya. Nah, melalui podcast ini, ya melalui sarana ini, nah mungkin nanti ke depan mungkin teman-teman ini dari tim humasnya Palembang. Palembang ini Mm-hmm. nah, bisa lebih mengembangkan lagi. Saya rasa ini luar biasa. Ini Iya. saya salut. Iya. Saya ajukan jempol bahwa ini luar biasa. Ini harus ditumbuh kembangkan. Mungkin di UPT saya mungkin nanti akan saya tumbuh Iya. kembangkan. Dan saya pun Iya. tadi sudah foto-foto, istilah tuh menyontek. Kan tidak apa-apa Iya. menyontek dari baik. Itu yang lebih baik Pak ya. Iya. Iya, kita harus mencontek yang lebih baik dari kawan-kawan kita juga. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah bagus, sudah sudah duluan lah. Iya. Ini inovasinya Jadi luar kalau bisa biasa. kita ini karantina pertanian se-Indonesia ini sangat dikenal nanti oleh masyarakat ya Pak ya. Ya, izin Pak. Kembali ke Batam. Oke. Nah, Batam itu kan kepulauan. Ya, Artinya dia pintu pemasukan itu kan banyak sekali. Iya. Di luar pintu pemasukan yang ditetapkan. oke. Kiat Bapak untuk menjaga perkarantina itu seperti apa Pak? Karena kita tahu sendiri di Palembang juga kan pintu pemasukan yang sungai itu banyak. Pintu pemasukan yang tidak Iya. ditetapkan. Betul. Kiat-kiatnya seperti apa Pak yang Bapak lakukan di sana Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi kiat-kiat yang saya lakukan, karena begini, memang betul ada Permetan 16 ya tahun 2021 ya. Permetan 16 tempat-tempat pemasukan pengeluaran. Oke, nanti di ini ya, nanti Ya. dicarikan. Ya. Nah, takut saya salah. Ya. Kiat-kiatnya saya untuk melakukan pengendalian ya. Di tempat itu pemasukan yang notabene sepanjang garis pantai itu adalah tempat pemasukan. Ya. Sementara yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian itu baru 10. Baru Iya. 10. Nah, juga SDM yang ada sekarang di Batam ini, kalau melihat pintu pemasukan ini belum optimal. Belum optimal ya. Apalagi So- ini berbatasan langsung ya Pak ya, Ya. sama dua negara. Oke. Apa aja itu Pak? Baik, jadi gini, nanti saya lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, pintu pemasukan sepanjang garis pantai ini, nah kita harus melakukan, artinya gini, tidak cukup dengan sosialisasi saja, tapi kita harus melakukan aksi. Nah, Aksi. tindakannya berupa apa? Kita kerjasama sesuai dengan arahan dari Badan Karantina Pertanian melalui Pak Kapus KKIP. Kita kan sudah ada perjanjian kerjasama PKS. Nah, dengan PKS ini kita bisa memanfaatkan. Kita kerjasama di UPT-UPT itu dengan misalnya kita kerjasama patroli dengan TNI AL, Oh, ya, kita instansi melakukan terkait di- instansi terkait yang ada di pelabuhan. Nah, sehingga kita kalau mengacu ke Permetan 2019 tentang pintu-pintu pemasukan ya, nah ini harus kita aplikasikan di lapangan dengan mensosialisasikan kerjasama PKS itu. Ya. Artinya kita melakukan patroli bersama. Nah, Ya. dengan patroli bersama itu orang yang tadinya akan melakukan pelanggaran dengan adanya action dari karantina dan TNI AL, Bakamla maupun kepolisian. Ya. Nah, sehingga mereka pun akan mengurungkan niatnya Iya. untuk tidak melakukan pelanggaran. Sehingga, nah terus terang saja, dengan adanya pintu sepanjang garis pantai ini yang notabene pegawainya kurang, akhirnya kita BKO-kan juga. Iya. Jadi artinya BKO itu bantuan kerja operasional. Jadi satu orang bisa 3 pekerjaan. Nah, sebetulnya kalau secara
optimal untuk melakukan pekerjaan itu saya rasa tidak akan bisa, tapi kita kan harus ada upaya. Jangan sampai kita melakukan pembiaran itu. Nah, dengan adanya kerjasama dengan semua lini yang ada di entitas di pelabuhan pemasukan pengeluaran, insya Allah itu pun bisa kita tanggulangi, kita pengendalikan. Artinya kita harus menjaga hubungan baik Pak ya, menjaga hubungan dengan instansi-instansi terkait yang ada di entitas pelabuhan. Ya, instansi pelabuhan bersinergi Ya, dan juga ya kesiapan warga juga, dia harus mengerti akan pentingnya perkarantinaan itu dengan dibantu sosialisasi dari petugas karantina itu sendiri itu Pak ya. Betul. Oke. Saya tadi menjawab dari adik kita terkait dengan kita punya perbatasan dengan dua negara. Memang betul. Batam ini boleh dikatakan zona rawan. Ya. Nah, zona rawan ini tidak hanya pintu pemasukan ilegal, dan kemudian kita pun juga dengan berbatasan dengan istilah pos lintas batas antar negara. Nah, sehingga memang perlu kita melakukan kerjasama dengan negara tetangga kita, tapi itu semuanya diakomodir oleh tingkat pusat. Karena kalau UPT itu hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari perpanjangan badan karantina pertanian. Kebijakan semuanya ada di pucuk pimpinan kita. Kita hanya melaksanakan peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita sebagai pelaksananya Kita sebagai pelaksananya, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita ditanya minta kebijakan, nggak bisa. Kebijakannya ada di pucuk pimpinan kita, ada di kantor pusat. Nah, seperti itu. Jadi memang betul perbatasan dengan negara tetangga ini boleh dikatakan gampang-gampang susah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah secara konsisten, artinya sudah melaporkan, profiling perusahaan yang kita sudah tahu, kemudian komoditas yang kita ekspor maupun impor pun sudah tahu, biasanya mereka itu akan patuh dan taat, tidak akan berani melakukan pelanggaran kecuali yang bersifat insidentil. Nah, kalau bersifat insidentil biasanya itu mereka mencoba-coba, bisa nggak kita melakukan pelanggaran? Ternyata kalau kita sudah melakukan kerjasama atau kita sudah melakukan sosialisasi, insya Allah hal itu tidak akan terjadi. Sehingga tugas pokok karantina ini bisa terwujud, bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 21/2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Baik Pak, mungkin untuk bincang-bincang sore kita cukup sekian dulu. Sebelum kita tutup bincang-bincang ini, mohon ada closing statement dari Bapak Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk adik-adikku. Saya terima kasih kepada host kita. Mudah-mudahan host ini menjadikan awal dari host-host yang lain, sehingga saya punya harapan besar. Adik yang berdua ini mudah-mudahan bisa menularkan lagi ke adik-adik yang lain, sehingga Palembang semakin berkembang, semakin lebih baik lagi. Yang sudah baik ini sekarang, dan saya yakin dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan karantina di mata masyarakat bisa diterima dengan baik, dan juga apa-apa yang jadi peraturan perkarantinaan, masyarakat dengan sendirinya paham dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Karena terus terang aja, karantina bekerja tidak sendiri, tapi karantina bekerja bersama-sama dengan semua warga negara Indonesia. Kita NKRI ini adalah istilah itu harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Jadi bisa saya tarik kesimpulan sedikit bahwa sebenarnya karantina itu intinya tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya.
kita perlu bersinergi dengan instansi-instansi terkait dan juga tidak lupa dukungan dari masyarakat ya Pak ya. Setuju. Baiklah Sobat Karantina dimanapun Anda berada, cukup sekian podcast kita hari ini. Saya Novi. Saya Rusdi. Sampai jumpa di Kito Podcast selanjutnya. Bye.